Majelis pengajian Kitab Al-Hikam kita awali bersama dengan bacaan istighfar Asmaul Husna dan doa. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha rahim. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالد المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباكي الوارث الرشيد الصبر الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن Mohon maaf ada gangguan lain sebentar. Kita teruskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari godaan dan tipu daya syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan Sang Pencipta bagi sekalian alam. Jamaah pengajian Kitab Al-Hikam yang dikasihi dan semoga dirahmati oleh Allah. Dalam kesempatan bulan Rajab dan kesempatan pagi ini dipertemukan oleh Allah untuk bersama menyambung kajian Kitab Al-Hikam setelah pada minggu lepas tidak dapat diteruskan karena ada tawajuan thariqah. Pagi ini kita akan sambung kalam hikmah atau kata mutiara yang ke-8. Terbuka jalan makrifat kepada Allah. Kita kenal nama Sang Pencipta, yaitu Allah, adalah dari Allah. Melalui Rasulnya, melalui utusannya, Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui para sahabat yang dikenalkan oleh baginda, dan dari sahabat turun ke tabi'in, dari tabi'in turun ke ulama-ul amilin, hingga sampai kepada para guru kita mengenalkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah. Setelah kita dikenalkan namanya, kita juga dikenalkan alam ciptaannya. Selalu dilatih untuk disambung melihat alam ciptaan, hati kita mengingati Allah Tuhan yang Maha Menciptakan.
dan itu terus berada dalam latihan. Insya Allah jalan seperti itu akan lebih mengenalkan kita dengan Allah melalui alam ciptaannya. Akan mengenalkan kita kepada Allah melalui pemberiannya. Akan mengenalkan kita kepada Allah melalui dunia yang kita diletakkan oleh Allah di beberapa tahun di dalamnya. Sampailah umur kita masing-masing saat ini. Dari hari lahir kita, hari pertama keluar dari alam rahim menuju alam dunia, dipecahkan dengan tangisan seorang bayi masuk ke alam dunia, mengenali satu persatu yang diikut sertakan oleh Allah dalam hidup kita, mengenali ayah kita, mengenali saudara mara kita, mengenali jenis-jenis makanan, mengenali alam ciptaan. Kemudian ketika mulai masuk akil balik, bahkan sebelum akil balik, dikenalkan tentang agama. Di dalam agama itu ada peraturan yang namanya syariat. Mengenali halal, haram, makruh, mubah, sunnah. Mengenali perintah, mengenali tegah, mengenali yang disuruh, dan mengenali yang dilarang. Usia akil balik dilalui amal yang dilakukan karena mengharap pahala, mengharap surga, atau karena takut azab api neraka. Umurnya ditambah lagi oleh Allah, pengalaman hidupnya juga ditambah lagi oleh Allah dengan berbagai urusan yang dihadapi. Akhirnya sampai hari ini. Hari ini adalah hari yang terbaik dari Allah untuk kita nikmati. Hari ini hari yang terbaik dari Allah untuk kita jalani. Hari ini hari yang terbaik dari Allah untuk kita khidmat kepadanya. Sehingga hari ini kita semakin bertambah kenal kita kepada Allah melalui majelis pengajian, mengingatkan bahwa tidak ada wujud ciptaan melainkan ada yang maha mewujudkan. Berarti dari sekian yang mengikuti pengajian sudah mengenal nama Tuhan Sang Pencipta adalah Allah, dan menguatkan keyakinan bahwa tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah. Insya Allah pagi ini kita akan mendengar kata-kata mutiara Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari. Jika seseorang itu telah dibuka kenal dengan Allah dan dibuka jalan untuk melaksanakan syariat Allah dan dibuka jalan untuk melakukan perintah Allah, apalagi yang harus dihadapi? Melalui kalam hikmah ini saya bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza fataha laka wijhatun minat ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla amaluka fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muridu alaika wal a'malu anta muhtiha ilaihi wa aina ma tuhtihi ilaihi mimma huwa muridu alaika. Yang artinya, apabila Allah membukakan bagi Anda jalan untuk mengenal, fala tubali ma'ah, maka janganlah Anda ambil peduli tentang in qalla amaluka, tentang sedikitnya amalmu. Fa innahu ma fataha laha illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaika. Karena Allah tidak membukakan jalan mengenalnya
tidak membukakan jalan kamu kenal dengannya, selain ianya, yakni Allah berkehendak untuk memperkenalkan zatnya atau sifat-sifatnya kepadamu. Alam ta'alam anna ta'arrufa huwa muridu alaika. Tidakkah Anda ketahui bahwa memperkenalkan itu adalah pemberian Allah atas Anda? Wal a'malu anta mutiha ilaihi. Sedangkan amal-amal yang Anda kerjakan, Anda berikan amal-amal itu untuk Allah. Wa aina, dan di manakah ma tuhtihi ilaiha mimma huwa muridu alaika? Di manakah fungsi pemberian Anda kepada Allah apabila dibandingkan pada apa yang didatangkan oleh Allah atas Anda? Titik. Jamaah Kitab Al-Hikam yang dikasihi dan semoga dirahmati oleh Allah. Tadi pendahuluan sudah saya sampaikan bahwa kita itu tidak akan bisa mengenal Allah langsung dari Allah. Tetapi kita bisa mengenal Allah melalui para guru bersilsilah sampai kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimalnya adalah mengenal nama. Nama Tuhan kita adalah Allah. Berkembang kenal kita kepada Allah, kenal kita terhadap ciptaan Allah, terhadap kehendak Allah, terhadap sifat-sifat Allah. Ketika kita sudah dibuka pintu untuk kenal kepada Allah, kita dinasihatkan. Nasihatnya fala tubali ma'aha. Jangan Anda ambil peduli. Apa maksudnya? Ada kalanya Allah menarik hamba untuk mengenalnya. Bukan karena banyak amalnya. Dan belum tentu juga yang banyak amalnya dibuka pintu kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya buatkan contoh dalam hubungan kemanusiaan sebagai pengantar untuk memudahkan saya dalam menjelaskan makna kalam hikmah ini. Dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah kilang, ada pimpinan, ada pekerja. Seorang pekerja ketika menghadapi hidup perlu sara hidup untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, dan untuk seisi keluarga. Maka dia berusaha atau ikhtiar untuk mencari kerja sebagai jalan untuk mendapatkan bagian rezekinya. Maka dia menghantarkan resume ataupun menghantarkan lamaran, rayuan untuk kerja di sebuah kilang tersebut. Akhirnya saya ringkaskan, orang tersebut diterima untuk bekerja di kilang tersebut dengan upah atau gaji sekian. Ketika dia terima perjanjian untuk berkewajiban sebagai pekerja dan berhak menerima upah setelah dia bekerja, orang tersebut dalam kesibukannya adalah tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Sudah 5 tahun bekerja di situ, tidak pernah ketemu dengan big boss-nya. Karena kesehariannya dia bertanggung jawab dengan pekerjaannya dan disibukkan dengan pekerjaannya
dan setiap akhir bulan mendapatkan hak upah ataupun gajinya. Ada seorang pekerja baru, tidak sampai 1 tahun, ketika berada di kilang atau di perusahaan tersebut, orang itu dipanggil oleh Big Boss, dipanggil oleh majikannya. Saat dipanggil oleh majikannya, dia tidak perhatikan posisi, apakah dia sebagai karyawan ataupun pekerja bawahan, ataupun dia sudah naik sebagai manajer, ataupun dia sudah naik menjadi pengetua. Pokoknya Big Boss-nya panggil, dia pun menghadap. Bos memanggil, pemilik perusahaan memanggil, bukan karena dia sudah bekerja lama, bukan karena posisi, tapi karena bosnya berkenan untuk memanggilnya. Ini bisa terjadi dalam hubungan manusia. Dan juga untuk memudahkan saya menjelaskan kepada muslimin muslimah tentang makrifat. Ada kalanya orang itu baru insaf, atau baru masuk Islam, atau baru saja bertaubat, tapi sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal Allah. Sebaliknya, ada orang sudah lama, Islamnya sudah lama, bahkan dari lahirnya karena keluarganya Islam, dia pun Islam. Sholatnya juga sudah lama. Akan tetapi, belum diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal Allah. Dia masih berputar mengenal ciptaannya. Dia masih berputar mengenal dunia dan segala kerenahnya. Maka oleh Ibnu Athaillah disimpulkan, kalau kamu sudah dibuka untuk kenal dengan Allah, tidak perlu untuk memperhatikan amalku seberapa, sholatku bagaimana, sedekahku seberapa. Karena itu Allah yang berkenan, Allah yang membutuhkan, Allah yang menghendaki. Kita tahu dan kita ingat bahwa tidak ada satu makhluk pun yang boleh menghalangi kehendak Allah. Jika Allah Ta'ala sudah berkehendak, pasti kehendak Allah Ta'ala terjadi. Maka kita ditanya, alam ta'alam anna ta'arrufa huwa muridu alaika. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu dikenalkan oleh Allah terhadap zatnya, itu adalah kehendak Allah. Tapi kalau kamu beramal, wal a'malu anta mutiya ilaih. Tapi kalau kamu beramal, baik itu sholat, zakat, puasa, haji, umroh, sedekah, dan yang lain, itu kamu hadapkan ke Allah. Terus ditanya, wa aina ma tuhtihi ilaihi mimma huwa muridu alaih. Mana yang lebih bernilai? Dari Allah atau dari Anda? Dari Allah menghendaki kamu kenal dengan Allah, atau dari kita menghendaki amal itu diterima oleh Allah? Tentu jawabannya, dari Allah ke hambanya itu lebih berharga, itu lebih bernilai dibandingkan yang dari kita kepada Allah. Karena dari Allah itu sangat bernilai dan berharga, sedangkan dari kita kepada Allah, di sisi Allah, Allah tidak perlu itu semua. Karena Allah berdiri dengan zatnya sendiri. Intinya, sebelum saya teruskan penjelasan yang tertulis di bawahnya adalah, satu, melihat kepada diri sendiri. Jika Allah Ta'ala telah membimbing kita melalui pengajian Al-Hikam atau melalui halaqah tilawah Al-Quran, Senin, Selasa, Kamis, Jumat,
atau melalui pengajian hari Rabu, yaitu pengajian Riyadhus Shalihin. Allah sudah menghendaki kita berada di jalan menuju kepada makrifat kepadanya. Itu tidak perlu kita melihat rekod hidup kita. Saya ini orang jahat, saya dulunya penjahat, saya dulunya banyak dosa dan lain-lain. Kalau memang seperti itu adanya kita, tapi Allah memilih kita, yang harus didulukan, yang harus dikedepankan, yang harus didahulukan adalah memandang kepada Allah Tuhan yang Maha Baik, yang memilihkan kita untuk kita boleh ketemu ataupun boleh makrifat, boleh kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, ketika kita harus menghadapi makrifat yang diberikan oleh Allah, jangan dicampuri dengan perasaan-perasaan kita tidak layak. Karena Allah yang lebih tahu. Maka boleh jadi asalnya penjahat menjadi walinya Allah. Dan itu bukan satu. Banyak orang-orang yang asalnya kelihatan secara fisik atau secara lahiriahnya adalah jahat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memutarkan hatinya. Sehingga ketika diputar oleh Allah taala hatinya, Allah jadikan dia kekasihnya. Dan kami yang ada di Indonesia mengenal Wali Sembilan, dan sebagian jemaah pun ada yang bersama dengan saya untuk ziarah ke makam Wali Sembilan. Ada salah satu dari Wali Sembilan itu judulnya adalah perompak ataupun orang tidak baik. Kemudian insaf dengan jalan yang Allah Ta'ala bimbing. Akhirnya diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi walinya, yang dikenal dengan Sunan Kalijaga, salah satu dari barisan Wali Sembilan. Di atas itu, wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum era Wali Sembilan juga ada pengetua penjahat yang akhirnya insaf dan sadar, kemudian diangkat oleh Allah menjadi walinya. Jangankan para wali, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidina Umar ibn Khattab itu sebelum masuk Islam pernah membunuh anak perempuannya sendiri, menanam hidup-hidup anak perempuannya sendiri. Tapi jika Allah Ta'ala berkehendak, boleh menjadi orang yang baik, menjadi kekasih Allah dan Rasulnya, bahkan sebagai pengganti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi itu yang pertama, memandang kepada diri kita sendiri. Yang kedua, pandang orang lain. Ketika kita harus pandang orang lain, berarti kita harus mengambil pelajaran dari orang lain. Saat kita harus pandang orang lain, kita harus mendahulukan persangkaan baik kepada orang lain. Memang setiap orang punya masa lalu. Ada masa lalu itu baik, ada masa lalu itu tidak baik. Tapi jika orang itu dikehendaki oleh Allah untuk menjadi baik, walaupun punya masa lalu yang tidak baik, kita jangan komplain. Artinya, jangan pandang Allah salah pilih. Yang layak itu saya, bukan dia. Salah. Karena Allah lebih tahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu yang sudah dan Allah tahu yang akan datang. Ketika kita cara pandang demikian, insya Allah kita dikuasai dengan persangkaan baik kita kepada Allah dan kepada hambanya. Dan itu Allah Ta'ala, Tuhan yang sememangnya Maha tahu, akan menurunkan kebaikan-kebaikan kepada hamba yang selalu bersangka baik kepada Allah dan kepada hamba yang dipilihnya. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistiharkan dalam hadis qudsi,
Man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, berarti dia telah mengisytiharkan perang dengan aku. Artinya yang sudah dipilih oleh Allah itu Allah tidak akan salah pilih. Sekali lagi, yang sudah dipilih oleh Allah, Allah tidak akan salah pilih. Dan seandainya dan semoga yang dipilih oleh Allah adalah jamaah yang mengikuti pengajian ini untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk makrifat dengan Allah, melalui jalan majelis ilmu, melalui jalan thariqah, melalui jalan amal ibadahnya, ataupun tidak melalui itu semua. Dia amalnya boleh dikatakan tidak punya, umpama, karena sangat sedikitnya, tapi dosanya sangat banyak. Tapi Allah berkehendak. Siapa yang boleh menghalang kehendak Allah? Tidak ada. Karena di sebalik itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan orang tersebut sebagai pakunya bumi. Apa pakunya bumi? Ya, pasaknya bumi. Karena orang yang demikian itu dibuka, diangkat hatinya, hidupnya lillahi ta'ala. Allah pusingkan hatinya, hidupnya khidmat kepada Allah. Nah, khidmatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah yang ia tidak mementingkan kepentingan pribadinya, tetapi ia selalu melihat kepada Allah dan hambanya. Muslimin dan muslimah, di pertemuan yang telah berlalu pernah saya sampaikan cara kita pandang anak kita. Awal di lapisan satu kita pandang dia adalah anak keturunan kita. Kemudian pandangan berikutnya yang lebih mendalam, anak kita adalah umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka susah senang kita jaga anak kita adalah khidmat kita kepada baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena anak kita lahir sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kemudian kita pandang berikutnya lagi, yang lebih mendalam lagi, anak kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beratnya kita menjaga atau senangnya kita menjaga, kadang senyum, kadang menangis kita karenanya, adalah khidmat kita kepada Allah. Itu kita pandang anak kita. Kemudian diaplikasikan ke yang lainnya. Kita pandang istri, ataupun yang sudah punya menantu, kita pandang menantu kita, atau yang sudah punya cucu, kita lihat cucu kita dari satu tahap kepada satu tahap. Yang akan muncul apa? Kasih dan sayang. Kasih dan sayangnya karena apa? Bukan sebatas karena anak kita, bukan sebatas karena menantu atau karena cucu, tetapi adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga karena Allah, Tuhan dari anak-anak kita dan Tuhan alam semesta. Muslimin dan muslimah, dan itu tidak akan luntur dengan peredaran waktu dan masa. Karena setiap orang yang kita kenali ataupun orang yang kita cintai itu tidak selamanya. Arti tidak selamanya, pasti akan terjadi perubahan walaupun sebentar. Semalam menyenangkan, hari ini menyusahkan, esok menyenangkan lagi, berputar. Setelah putaran-putaran yang seperti itu, berakhirnya kita harus berpisah. Ya, harus berpisah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan pisahkan. Maka dalam pepatah Arab menyebutkan in kanal ittisal yakunul infisal. Jika ada pertemuan pasti akan ada perpisahan. Hanya satu saja pertemuan tanpa perpisahan, yaitu saat Allah Ta'ala menciptakan kita, saat Allah menjadikan kita, saat Allah mewujudkan kita dari awal kita diwujudkan sampai bila-bila
tidak berpisah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nanti dalam kitab Al-Hikam ini akan diterangkan tentang perpisahan. Apa yang diterangkan saya bukakan sedikit. Setiap hamba pasti akan berpisah dan pasti akan ada gantinya. Tapi jika perpisahan itu terjadi dengan Allah, tidak akan ada gantinya. Dan ini sudah terbukti dan memang seperti itu. Itulah kuatnya kalimat tauhid la ilaha illallah di hatinya orang yang beriman, bahwa tidak akan berpisah. Dan jika manusia merasa berpisah dengan Allah, tidak akan mendapatkan gantinya karena tidak ada Tuhan melainkan hanya Dia dalam kalimat la ilaha illallah. Jadi kesimpulan sementara ataupun kesimpulan setelah saya membacakan kalam hikmah ini, saya bagikan dua sebelum saya bacakan yang di bawahnya. Satu, saat kita pandang pada diri kita sendiri. Dua, saat kita diperlukan untuk pandang kepada orang lain. Maksud diperlukan adalah saat Allah Ta'ala tunjukkan hidup kita ini bersama orang lain. Kebersamaan dengan orang lain, ada kalanya ketemu dengan orang yang lahiriahnya baik, ada kalanya kita ketemu orang yang lahiriahnya belum baik. Cara kita pandang, kita selalu pandang baik kepada Allah dan kita selalu melatih untuk berpandangan baik kepada sesama walaupun lahiriahnya itu belum baik. Insya Allah seperti itu kebaikan-kebaikan itu akan kembali kepada kita. Dan itu salah satu dari ciri orang yang mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bacakan penjelasan di bawahnya sebagai rujukan bersama bahwa kalam hikmah ini mengandung pengertian yang dalam sekali tentang tujuan kita selaku hamba Allah dalam perjalanan kepada Allah dengan mengerjakan amal ibadah sebagai yang dikehendaki dalam ajaran-ajaran agama kita, yakni agama Islam. Untuk menjelaskan kalam hikmah ini adalah sebagai berikut. Satu, hamba-hamba Allah yang mengerjakan amal ibadah dengan sebanyak mungkin, tujuannya agar sampai kepada Allah dengan perasaan sepenuh hati dan perasaan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita tekun dan sabar untuk mengerjakan amal ibadah, lama-kelamaan, insya Allah, pintu hati kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal atau ma'rifat kepadanya. Ma'rifat kepada Allah ialah kita merasakan bahwa Allah ada di mana saja kita berada. Allah melihat hal keadaan kita. Dan pula perasaan kita yang bercampur dengan akidah yang mendalam bahwa tidak ada yang berbuat dan berkuasa selain hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana saja kita berada, Allah selalu beserta kita. Segala perbuatan dan tindak tanduk kita dilihat oleh Allah. Apa saja yang kita kerjakan adalah Allah yang menciptakannya. Titik satu. Muslimin dan muslimat, insya Allah saya beri penjelasan sebagai ulasan dalam penjelasan yang tertulis akan lebih mudah memahami. Saya bawakan kisah kedatangan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Satu ketika malaikat Jibril datang kepada baginda, menyerupai seorang lelaki, kemudian mendekat kepada baginda. Saat itu baginda sedang bersama dengan para sahabatnya. Mendekatnya lelaki tersebut, yakni malaikat yang menyerupai seorang lelaki itu, sampai bertemu paha dengan paha. Pahanya lelaki itu berdekatan, bertemu dengan paha baginda. Dengan mesranya lelaki tersebut bertanya kepada baginda, satu,
bertanya tentang mal Islam. Apa yang dinamakan Islam? Baginda pun menjawab, Al-Islam an tasyhada alla ilaha illallah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal bait in istata' ilaihi sabila. Islam itu mengucapkan dua kalimat syahadah, salat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Setelah dijawab oleh baginda demikian, tamu tersebut mengatakan, "Sodaqta, kamu benar." Kemudian tamu itu tanya lagi yang kedua, "Mal iman?" Apa yang dikatakan iman? Baginda pun menjawab, "Al iman an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." Iman itu kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari kiamat, dan qada-qadarnya. Dijawab lagi oleh tetamu itu, "Sodaqta, kamu benar." Kemudian yang ketiga tanya, "Mal ihsan?" Apa yang dinamakan ihsan? Kata baginda, "Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan itu kamu sembah Allah seakan-akan kamu lihat Allah. Jika kamu tidak dapat melihat Allah, kamu percaya Allah melihat kamu. Yang ketiga inilah yang saya maksudkan untuk menjelaskan keterangan yang baru saja saya bacakan. Jadi orang itu mengikut inline, mengikut salurannya, mengikut protokolernya, ya, tahap-tahapan dalam makrifat itu harus Islam dulu. Kemudian iman, baru ihsan. Jika ada seseorang itu mengatakan, "Aku kenal Allah, aku makrifat dengan Allah," tapi dia tidak melaksanakan rukun ataupun hukum Islam, ini yang dinamakan orang zindik. Mengaku kenal Allah tapi melanggar peraturan Allah. Dulu pernah juga saya buatkan contoh. Kita di traffic light, ya. Ketika pandu mobil, pandu kereta, ada hijau, ada kuning, ada merah. Saat lampunya berwarna merah, mesti berhenti. Dia tidak mau berhenti karena mengaku, "Saya kenal dengan presiden, saya kenal dengan ketua polis negara. Jadi saya melanggar, saya tidak akan didenda, tidak akan disaman." Orang yang demikian mengaku kenal dengan orang besar tapi melakukan pelanggaran. Itu adalah orang yang tidak memposisikan dirinya dan itu orang yang salah dalam perjalanan hidupnya. Begitu juga mengaku kenal Allah tapi sholat tidak dikerjakan. Peraturan Islam diabaikan. Itu dikatakan dalam dunia tasawuf namanya zindik. Orang mengaku kenal tapi melakukan pelanggaran. Maka al-ihsan didahului dengan Islam dan iman. Tentang Islamnya, seberapa lama? Tak sampai 1 hari umpama. Imannya juga baru saja, tapi dikehendaki oleh Allah naik ke pangkat ihsan, boleh jadi. Karena apa? Karena dalam tingkatan ihsan, orang itu dibuka pintu hatinya untuk kenal Allah. Itu adalah kehendak Allah, bukan dari amal. Hanya secara umum orang itu harus melalui tahapan. Apa tahapannya? Lakukan syariat Islam. Kuatkan iman yakni keyakinan. Nanti akan dibuka oleh Allah Ta'ala
makrifat kepadanya. Itu jalan yang ditempuh dan yang harus ditempuh. Maka jangan berkesimpulan yang salah. Saya jika Allah kehendaki makrifat kepadanya, pasti akan bisa. Ya, tapi tanda-tandanya harus ada. Kamu Islam yang benar ataupun tidak. Kamu percaya dengan Allah sebenarnya ataupun tidak. Maka muslimin dan muslimah, alhamdulillah dan berkali-kali alhamdulillah, dalam hidup kita ini perlu dunia, tapi kita tidak lupa dengan Tuhannya dunia. Dalam hidup ini kita perlu rezeki, tapi kita tidak lupa dengan yang memberi rezeki. Dalam hidup ini kita perlu makan, minum, pakaian, rumah, kendaraan, dan keperluan-keperluan lain. Tapi kita tidak lupa dengan yang memberikan itu semua. Lain tidak lain adalah Allah. Dan kita tidak lupa ataupun kita kenal itu tidak melupakan jalannya melalui para nabi, melalui para sahabat nabi, melalui para guru hingga sampai kita hari ini. Yang kedua, apabila akidah dan perasaan kita telah mendalam sedemikian rupa, maka waktu itu kadang-kadang amal kita mungkin berkurang dari amal-amal yang telah begitu banyak kita kerjakan. Tujuan dari amal ibadah agar kita dapat hampir kepada Allah, sedang terbuka jalan seperti yang telah dianugerahkan Allah kepada kita adalah bukti yang nyata bahwa kita sudah mulai dekat kepadanya. Dan kita akan menjadi sebagian hamba-hamba yang dikasihi olehnya. Kemungkinan juga terjadi sedikit amal ibadah yang kita kerjakan disebabkan penyakit yang ada pada tubuh kita. Tapi apabila makrifat kita kepada Allah sudah begitu mendalam, maka kita mengetahui dengan rasa yakin bahwa sakit itu lebih baik dari sehat. Karena kita dalam sakit boleh meningkat hal keadaan kita untuk lebih dekat kepada Allah daripada sehat, di mana kita jauh daripadanya. Oleh sebab itu, meskipun sedikit amal ibadah yang kita kerjakan, tapi hati kita terus mendekat kepada Allah, sehingga terbukalah makrifat kita kepadanya dan sifat-sifatnya dalam kita melihat alam makhluk dunia ini. Titik. Muslimin dan muslimah, kita itu tidak lepas dari dunia. Karena memang Allah menghendaki kita di dalam dunia. Sekali lagi, kita itu tidak lepas dari dunia. Karena memang Allah menghendaki kita berada di dunia. Satu. Yang nomor dua, tubuh badan kasar kita ini berhubungan dengan dunia. Tapi Allah menciptakan dalam tubuh badan kasar kita ini ada hati yang hubungannya boleh atau bisa dengan dunia ataupun dengan pemilik dunia. Kalau hati kita hubungannya adalah dengan dunia, kita jadi terpedaya. Mestinya hati kita dengan Allah, tubuh badan kita di dunia berhubungan dengan dunia. Yang intinya saat kita hubungan dengan dunia adalah kita khidmat kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan terlalu cepat membuat kesimpulan orang yang sibuk dengan urusan-urusan dunianya adalah terhalang dengan Allahnya. Tidak seperti itu. Dan tidak tentu begitu. Boleh jadi orang itu secara lahiriahnya sibuk dengan dunia. Tapi sebenarnya hatinya itu adalah sibuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia telah dapat memposisikan hatinya dengan Allah, badannya dengan dunia. Seperti Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham dalam menutupi kewaliannya di peringkat awal, itu beliau menutupi kewalian dan hubungan eratnya dengan Allah melalui pekerjaan keseharian. Sebenarnya dia tidak perlu itu. Tidak perlu untuk mengumpulkan uang yang banyak. Karena hatinya telah percaya
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tujuan hidupnya, pasti Allah tidak pernah mengecewakan kepada hambanya. Namun beliau menutupi kewaliannya dengan cara bekerja. Pagi dia kerja, selayaknya orang lain bekerja. Sore berhenti bekerja. Hasil dari pekerjaannya dijadikan sebagai jalan untuk membantu kepada orang lain. Sehingga pagi sampai sore dia bekerja, malamnya dia berjalan. Beliau berjalan untuk mengakikan hasil pekerjaannya itu, upahnya itu kepada orang fakir, kepada orang miskin. Ya. Paginya dia bekerja lagi, malamnya dibagi-bagikan kepada orang yang memerlukan. Di peringkat itu, Ibrahim bin Adham menutupi hubungannya dengan Allah melalui pekerjaannya. Dan di era kita hari ini, bukan tidak ada. Masih ada orang yang demikian secara fisik, secara lahiriah. Dia seperti orang lain bekerja. Tapi di hatinya adalah dengan Allah. Walaupun di hatinya dengan Allah, itu pun oleh ulama dibagi menjadi dua. Satu, memang dia sudah tidak merasa perlu dengan dunia, tapi dia menjadikan dunia sebagai jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang nomor dua, ya, dia memang perlu dengan dunia. Dia perlu dengan Allah. Allah Ta'ala jadikan keperluannya ia dengan Allah melalui keperluannya dia dengan dunia. Contoh, untuk sholat itu perlu badan sehat. Untuk jaga kesehatan dia perlu makan. Makan itu perlu bekerja untuk mendapatkan upah ataupun gaji. Boleh beli makanan. Allah Ta'ala ikatkan bolehnya ia ibadah kepada Allah melalui dunia. Maka dia pun bekerja. Sehingga ada hamba Allah Ta'ala yang diceritakan oleh Tuan Guru, bahwa dia diberi tanggung jawab oleh Allah berupa keluarga. Dan dia harus bekerja. Ketika bulan Ramadan, beratnya pekerjaan dia itu sampai dia tak larat untuk puasa. Tapi bukan menyengaja tidak puasa. Sahur, makan sahur, di waktu sahur dia pun usaha. Dari pagi dia pun puasa. Tapi ketika tengah hari tekanan pekerjaan atau tanggungan pekerjaan yang ia lakukan itu, ia tidak mampu untuk bertahan puasanya. Akhirnya dia tidak puasa. Ya, batal puasanya. Tapi di hatinya sedikit pun tidak ingin untuk melanggar perintah Allah. Dia tetap menjunjung tinggi perintah Allah walaupun dia tidak mampu untuk menyelesaikan perintah Allah puasa sampai pada waktu berbuka puasa. Seperti itu Allah Ta'ala tahu. Dan pasti Allah tahu. Dan orang itu secara lahiriahnya orang pandang yang tidak tahu sebenarnya orang itu tak puasa. Padahal ia itu ingin untuk berpuasa. Keadaan yang menjadikan dia seperti itu. Kemudian siapa yang menjadikan keadaan? Tentu Allah. Contoh lain lagi. Ada orang itu karena tekanan kehidupan ataupun karena keadaan lingkungan. Dia jahat. Tapi sebenarnya dia tak ingin jahat. Coba puan-puan. Ya. Orang-orang yang berada di garis kejahatan. Itu apabila kita dekati, kita akan ada dua jawaban. Satu, menjadikan dia jahat adalah karena keadaan. Maka dia kata, andaikan saya itu seperti kamu, saya pun tak mau buat jahat. Tapi juga ada yang kedua.
Orang jahat memang ingin jahat, ingin buat jahat. Nah di situ beda. Ia jadi jahat karena keadaannya. Ya. Contoh, puan-puan, ia harus mencuri ataupun mengambil. Karena dia memang perlu. Sampai ada film, ya, anak kecil menjaga adiknya yang lebih kecil. Dia tak sampai hati melihat adiknya kelaparan, sehingga dia pergi ke pasar raya. Pergi pasar. Dia mengambil barang milik orang. Dibawa lari. Orang yang diambil barangnya tahu kalau anak tersebut mengambil barangnya, dikejar. Ketika dijumpai, anak yang mengambil barangnya itu tadi adalah untuk menyuapkan adiknya yang kelaparan. Apa yang terjadi? Orang yang mengejarnya, orang yang barangnya diambil itu tadi, menangis, bersimpati adanya anak kecil yang mencuri barang untuk adiknya yang kelaparan. Kalau kita saja bisa simpati, bisa merasa hibah terhadap pencuri, yakni anak yang mengambil barang kita karena untuk memberi makan adik yang kelaparan, bagaimana Allah? Allah pasti lebih tahu. Maka tidak semua orang yang kelihatan jahat itu adalah niat jahat. Ada yang karena faktor keadaan. Maka orang yang seperti itu Allah lebih tahu, dan orang yang seperti itu jika Allah menghendaki, zup, cepat dia akan marifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muslimin dan muslimah, kadang kita terpedaya dengan bungkusnya, kadang kita terpedaya dengan kotaknya, kita terpedaya dengan kulitnya saat kita melihat kepada orang lain. Maka semoga Allah memaafkan kita jika kita salah pandang terhadap hamba-hambanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, insya Allah minggu depan, tuan-tuan dan puan-puan, saya sambungkan. Ya, karena ini sebenarnya saya jam 9 tadi sudah harus berurusan. Ya. Ini sudah lebih dari jam 9. Saya mohon maaf tidak dapat untuk meneruskan lebih panjang sedikit. Ya. Karena harus ada urusan juga pada hari Jumat itu hari, saya mohon maaf. Ya, untuk pengajian halaqah tilawah Al-Qur'annya juga tak dapat diteruskan karena hari Sabtu petang, ya, saya harus ke rumahnya Maulana Habib Lutfi, kemudian malam ikut mesyuarat di bilik beliau dengan masyayikh yang dari luar negara, ada yang dari Kanada, Syekh Maghribi, ada yang dari Libya, Syekh Suzumi, ada yang dari Jordan, Syekh Aun, ada yang dari Lubnan, Syekh Riyad. Alhamdulillah Allah Ta'ala pertemukan sampai pukul 2:30 waktu Malaysia atau 1:30 waktu Indonesia. Kemudian pagi esoknya dapat bersama dengan beliau dalam sarapan pagi dan majlis pengajian di tempatnya Maulana Habib Lutfi, sehingga saya izin itu melalui Puan Hajah Maznah untuk disampaikan kepada jamaah hatiku atau halaqah tilawah Al-Quran. Bagaimanapun juga semoga berkahnya para guru melimpah kepada saya dan juga kepada para jemaah sekalian. Kita akhiri majlis pagi ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakah. Allahumma hdina binurika ilaika wa aqimna bisidqi ubudiyyati baina yadayka wa 'allimna min ilmikal mahzun wa sunna bisirri ismikal masud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sallallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.